Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada bab 1, kita akan mempelajari kelahiran Pangeran Siddhartha. Sebelum melanjutkan pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada untuk beranjali. Kemudian ikuti saya ya. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Buddha, Dharma, Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Yuk kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari napas dan katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Pembelajaran 1, bagian 1. Mimpi Ratu Mahamaya. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, di India Utara, di kaki Gunung Himalaya, terdapat sebuah kerajaan yang kaya raya, yaitu Kerajaan Kapilavastu. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Suddhodana, didampingi permaisurinya Ratu Mahamaya. Suatu malam, Ratu Mahamaya bermimpi didatangi seekor gajah putih yang memiliki 4 buah gading dan membawa setangkai bunga teratai. Gajah itu mengelilingi ranjang Ratu Mahamaya yang sedang berbaring sebanyak 3 kali. Gajah itu kemudian masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya sebelah kanan. Ratu Mahamaya menceritakan mimpinya kepada Raja. Raja Suddhodana kemudian mengundang 64 Brahmana untuk meramalkan arti mimpi Ratu Mahamaya. Penasihat Raja mengatakan bahwa mimpi itu pertanda baik. Setelah memeriksanya dengan ketenangan pikiran, penasehat istana itu mengatakan bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil. Setelah mendengarkan cerita mimpi Ratu Mahamaya, cobalah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa nama kerajaan di India Utara? 2. Siapa nama raja yang memimpin kerajaan? 3. Siapa nama ratu di kerajaan Kapilavastu? 4. Hewan apa yang muncul di mimpi Ratu Mahamaya? 5. Apa arti mimpi Ratu Mahamaya? Apakah jawabanmu sudah sesuai? Jika sudah, berarti kamu telah memahami cerita mimpi Ratu Mahamaya. Pembelajaran 1, bagian 2. Ratu Mahamaya melahirkan. 10 bulan kemudian, di bulan Waisakha, Ratu Mahamaya memohon izin kepada Raja untuk dapat melahirkan di rumah orang tuanya di Dewadaha. Raja Suddhodana mengizinkan dan memerintahkan menterinya untuk mempersiapkan pengawalan demi keamanan dan kelancaran di perjalanan. Pagi harinya, Ratu Mahamaya
ditemani Mahapajapati Gotami, para dayang, dan para prajurit berangkat menuju Dewa Daha. Di tengah perjalanan, saat sampai di Taman Lumbini, Ratu Mahamaya merasa bahwa ia akan segera melahirkan. Ia memerintahkan agar rombongan berhenti dan beristirahat terlebih dahulu menikmati keindahan Taman Lumbini. Saat itu, tepat pada Purnama Siddhi di bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi, Ratu Mahamaya melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi Siddhartha langsung berdiri dan berjalan 7 langkah ke arah utara. Sebelum kakinya menyentuh tanah, muncul bunga teratai pada bekas kaki berpijak. Hingga pada langkah ketujuh, bayi Siddhartha berhenti dan berucap, "Akulah teragung dalam dunia ini. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Aku tidak akan lahir lagi." Setelah mendengarkan cerita Ratu Mahamaya melahirkan, amati gambar, kemudian buatlah pertanyaan. Ayo menyanyi, dengarkan musik, dan ikutlah menyanyi. Semua bersuka, semua gembira menyambut lahirnya putra mulia. Semua memuja, semua bahagia menyambut lahirnya Sang Gautama. Pujilah, puji namanya, sambutlah kelahirannya, karena mulia kan dibabarnya. Pujilah, puji namanya, agungkan kebesarannya. Mari kita ikut jalannya. Tugasku: ceritakan kembali mimpi Ratu Mahamaya kepada orang tuamu. Ayo menutup pelajaran dengan berdoa, "Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih, hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu." Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Namo Buddhaya.